Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Seberapapun kami yang hadir, hamba-Mu percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami semuanya. Dan hamba yakin dan percaya malam hari ini hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba-Mu. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ni ganing bai wo chu yao de se shen me ni gang nang gao she wo de sheng ning fu yuan wo jiao tuo ye ni 我相信只有耶稣是真实的帮助者。Haleluya. Sekali lagi katakan你跟你拜我都要的是什么？你更难高声，生命复原，我叫做了你，我相信只有耶稣是真实的帮助者。 Mari kita berdoa. Tuhan, benar bahwa segala penyertaan-Mu adalah baik untuk kami dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, telah membimbing hidup kami menjadi hidup yang berarti bagi-Mu dan bagi sesama kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar dari Yakub, bagaimana Engkau menyertai Yakub dari rumah Laban menuju kepada Betel, kepada tujuan-Mu untuk melahirkan 12 suku Israel untuk menggenapi rencana-Mu. Kami akan belajar hari ini. Tuhan bukakan hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengimplikasikan juga ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, hari ini tampaknya topiknya itu sederhana, bagaimana Yakub melarikan diri dari Laban. Tetapi hari ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sini. Oke, saudara. Ya, jadi setelah Lea dan Rahel rebutan Yakub dan melahirkan 12 anak, maka Yakub mulai melarikan diri dari Laban. Oke, saudara, saya akan mulai. Saudara sudah tahu bahwa Yakub telah meninggalkan rumah ayahnya, yaitu Ishak dan Ribka, selama 20 tahun. Jadi 7 tambah 7 tambah 6, ya. Dan sudah waktunya ia kembali ke kampung halamannya. Ayahnya Ishak dan saudaranya Esau masih hidup. Dan Yakub masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai untuk diselesaikan dengan mereka berdua. Saudara, untuk minggat dari Laban, bagaimana Tuhan memberitahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ini adalah waktu kita untuk begini. Kalau kita bisnis kita, udah waktunya kita akan lakukan ini. Atau kita pelayanan, sudah waktunya kita lakukan ini. Nah saudara, ini pertanyaan, bagaimana Tuhan memberitahu kita sudah waktunya untuk melakukan ini. Ya, dengan cara yang sama dia menuntun umatnya saat ini. Saudara, Tuhan bisa memberitahu kita sudah saatnya untuk melakukan sesuatu melalui kesaksian batin di dalam hati. Oke?
Bisa dari keadaan di kehidupan dan juga dari kebenaran firman-Nya. Oke, saudara. Nah, saudara, 6 tahun sebelumnya, jadi 7 tambah 7 waktu dia minta anaknya Rahel dan Lea 7 tahun 7 tahun, Tuhan telah 6 tahun sebelumnya, Tuhan telah menaruh keinginan itu di dalam hati Yakub untuk kembali ke negerinya sendiri. Dan keinginan itu tidak pernah meninggalkannya, tetap ada di dalam hati Yakub. Nah, itu adalah keinginan yang kalau misal ada di dalam hati kita berarti mungkin sudah saatnya ya. Meskipun tidak setiap kerinduan di dalam hati manusia merupakan suara Tuhan, ya kadang-kadang itu keinginan manusia aja ya. Kita harus dengan hati-hati menggunakan kebijaksanaan, tapi Tuhan seringkali mulai berbicara kepada kita dengan cara itu. Bersama dengan keinginan di dalam diri kita, Tuhan juga mengarahkan kita seperti yang Dia lakukan kepada Yakub, yaitu melalui keadaan di sana ya. Menjelang akhir 6 tahun yang kritis itu, Yakub mulai menyadari bahwa mertuanya tidak lagi bersikap ramah kepadanya seperti sebelumnya karena kekayaan Yakub bertambah. Ya, karena menantunya tidak bisa dikontrol lagi, nggak bisa dikendalikan lagi. Mertuanya itu udah mulai mukanya beda, saudara ya. Oke. Tapi suaranya Suaranya masih gemuk. lupa，sorry 呀，我们来看呀，雅各离家20年了，现在是他回到家乡的时候了。他的父亲以撒和兄弟以扫都还活着，雅各还有一些未完成的事情需要与他们结界。现在雅各逃离拉班，上帝如何告诉雅各是时候离开了？今天他依然以同样的方式引导他的子民，通过内心的见证、外在的生活环境和他的圣言的真理。6年前，上帝就让雅各心里有了回到祖国的愿望，而这个愿望一直说牢在他的心头。虽然人类心中的每一个渴望并非都是上帝的声音，我们必须小心应用辨别力，但上帝常常开始以这种方式对我们说话。除了我们内心的渴望之外，上帝还通过我们周围的环境来引导我们，就像他引导雅各一样。在那关键的6年即将结束时，雅各意识到他的岳父不会再像以前那样对他友好了，尤其是因为他的财富越来越丰厚。 Oke, saudara. Ya, kita baca bahwa ini adalah 3 kejadian di mana Yakub tahu bahwa ini adalah sudah waktunya untuk pergi dari Laban ya. Nah, pertama adalah bahwa keadaan saudara ya, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sudah itu, Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuat pada ayahmu, tetapi ayahmu berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi
Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 我们来看创世纪31章第2到第7节。雅各见拉班的气势像他不如从前了。耶和华对雅各说：“你要回你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”雅各就打发人叫拉结和利亚到田野羊群那里来，对他们说：“我看你们父亲的气势像我不如从前了，但我父亲的神向来与我同在。他们也知道我尽了我的力量服侍你们的父亲。你们的父亲欺哄我，这次改了我的工价，然而神不容他害我。” Oke, saudara. Nah, keadaan tidak selalu menjadi petunjuk jalan Tuhan juga, tetapi keadaan dapat menjadi indikator penting dari kehendak Tuhan. Ketika Tuhan ingin menggerakkan kita, Dia terkadang membuat kita tidak nyaman. Oke? Nah, pertama adalah suara hati, kedua adalah keadaan, ketiga, cara ketiga dan terpenting Tuhan menuntun kita adalah melalui firman-Nya. Tuhan telah berbicara kepada Yakub dalam mimpi, tetapi Yakub tetap tinggal di padang Aram untuk memperoleh kekayaannya. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kembalilah ke tanah nenek moyangmu dan kepada sanak saudaramu, maka aku akan menyertai engkau." Nah, saudara, namun Yakub meluangkan waktu untuk berbagi pemikirannya dengan Rahel dan Leah. Karena bagaimanapun juga, ia akan meminta mereka untuk meninggalkan bangsa dan rumah mereka dan pergi bersamanya ke negeri dan bangsa lain. Meskipun firman Allah adalah sumber utama hikmat kita dalam membuat suatu keputusan, ada baiknya kita berkonsultasi dengan orang lain dan mempertimbangkan nasihat mereka, khususnya mereka yang paling dekat dengan kita. Nah, baik Rahel maupun Leah sepakat bahwa ayah mereka tidak adil terhadap Yakub atau tidak mengasihi mereka, dan bahwa sudah waktunya untuk memulai yang baru. Ya, jadi mereka konfirmasi, ia tidak hanya memperlakukan suami mereka seperti budak biasa, tetapi juga menghabiskan mas kawin mereka sendiri. Oke. 我们来看利亚和拉结的同意。环境并不总是上帝道路的向导，但他们可以成为上帝旨意的重要指示。当上帝想要感动我们时，他有时会让我们感到不舒服。上帝引导我们的第三个也是最重要的方式，是通过他的话语。上帝曾在梦中与雅各说话，但雅各仍留在巴丹亚兰去获取财富。耶和华对他说：“你回你祖宗之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”然而，雅各花时间与拉结和利亚分享了他的想法，因为毕竟他要求他们离开自己的民族和家园，和他一起去另一个国家和民族。虽然上帝的话语是我们做决定的主要智慧来源，但咨询他人并考虑他们的建议对我们也有好处，尤其是那最亲近的人。拉结和利亚都认为他们的父亲对雅各不公平，也不爱他们，所以是时候重新开始了。他不仅像对待普通奴隶一样对待他们的丈夫，还亲自花掉了他们的嫁妆。Oke, saudara. Oke, dengan adanya persetujuan Leah dan Rachel, dan sudah ada firman Tuhan dan keadaannya begitu, dan suara hati yang sejak 6 tahun yang lalu suruh dia untuk pergi, maka Yakub memutuskan untuk melarikan diri. Untuk pergi sebenarnya. Tapi di sini lebih cocoknya melarikan diri. Jadi saat kisah Yakub terungkap,
Anda akan menemukan bahwa Allah berbicara kepadanya pada setiap suatu turnover, setiap krisis penting dalam hidupnya. Meninggalkan rumah karena takut Esau, pertama. Sekarang pulang ke rumah, Tuhan juga nampakkan dirinya. Waktu bertemu Esau, Tuhan juga berbicara kepadanya. Waktu mengunjungi Betel juga sama, dan waktu pindah ke Mesir juga sama. Ya, Tuhan berbicara pada setiap krisis penting. Namun, si Yakub bukannya menghadapi Laban dengan jujur dan percaya kepada Tuhan untuk menepati janjinya dan menyelesaikan masalah dia. Yakub melarikan diri bersama keluarganya seperti penjahat yang melarikan diri dari keadilan. Ini adalah tindakan ketakutan dan ketidakpercayaan, bukan tindakan iman. Karena siapa yang percaya tidak akan bertindak tergesa-gesa. Bahkan Yakub kemudian mengakui kepada Laban bahwa kenapa ia pergi dengan cara begitu? Karena dia takut. Tidaklah cukup untuk mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan, saudara. Tetapi kita juga harus melakukan kehendak-Nya dengan cara yang ia inginkan, yaitu cara yang paling memuliakannya. Percaya kepadanya karena ia menyertai Anda. 我们来看雅各逃跑。随着雅各的故事展开，你会发现，上帝在他生命中每一个重大危机时刻都对他说话。离开家的时候也是，回家也是，遇见以扫，拜访伯特利，返回耶路撒冷，并迁往埃及。神都一直跟雅各说话，然而雅各没有诚实的面对拉班，也没有相信上帝会信守诺言，解决此事，而是带着家人像逃避法律制裁的罪犯一样逃跑了。只是恐惧和不信的行为，而不是信仰的行为，因为凡是相信的人都不会记以行事。事实上，雅各后来向拉班承认，他因为害怕才偷偷地迅速离开的。仅仅了解并遵行上帝的旨意是不够的，我们还必须按照他想要的方式，以最能荣耀他的方式遵行他的旨意。 Amin. Nah, saudara, kita masuk yang kedua, ya. Mulai Yakub untuk melarikan diri. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Nah, ini kata Lea dan Rachel. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, ya bukan ternak mertuanya ya, yang telah diperolehnya di Padan Aram dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Terafim itu adalah patung dewa kecil gitu ya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. 我们来看圣经创世纪31章16到21节。神从我们父亲所夺出来的一切财物，那就是我们和我们的孩子们的。现今凡神所吩咐你的，你只管去行吧。雅各起来，使他的儿子和妻子都骑在骆驼，又带着他在巴丹亚兰所得的一切牲畜和财物，往迦南地。他父亲以撒那里去了。当时拉班剪羊毛去了。
拉谢偷了他父亲家中的神像，雅各背着亚兰人拉班逃走了，并不告诉他，就带着所有的逃跑。他起身过大河，面向基列山行去。 Oke, saudara. Jadi dari Haran, Yakub turun, ini mapnya ya. Yang ketiga, turun sampai ke pegunungan Gilead di sini. Jadi kira-kira dekat Danau Galilea, udah di udah di Israel ya. Nah, di sini Laban menyusul, ketemunya itu di daerah Gilead ya. Setelah itu barusan dekat sana nanti ketemu Esau yang warna biru ini ketemu dia di namanya di Peniel ya. Oke. Nah, ini kira-kira perjalanan Yakub, tapi pertama itu dia harus menghadapi Laban dulu ya. Karena Laban nyusul. Oke. Kejadian 31 ayat 22 sampai 27. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudara bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Tetapi Allah menyertai Yakub ya. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan, juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku dapat menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Ya, licik ya. So, itunya. 我们看创世纪31章，从22到27。到第3日，有人告诉拉班，雅各逃跑了。拉班带领他的众弟兄去追赶，追了7日，在基列山就追上了。夜间，神到亚兰人拉班那里，在梦中对他说：“你要小心，不可与雅各说好说歹。”拉班追上雅各，雅各在山上支搭帐篷。拉班和他的众弟兄也在基列山上支搭帐篷。拉班对雅各说：“你做的是什么事呢？你背着我偷走了，又把我的女儿们带了去，如同用刀剑掳去的一般。你为什么暗暗地逃跑，偷着走，并不告诉我，叫我可以欢乐唱歌击鼓弹琴的送你回去？” Oke, saudara. Kita lanjutkan firman Tuhan ya, ayat 30 sampai 35. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-semata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, ambillah barangmu. Sebab sebenarnya Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke kemah Yakub dan ke kemah Lea dan dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu, dimasukkan ke dalam pelana untanya dan diduduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Ya, dan Laban
mencari dengan teliti tetapi tidak menemui Teraphim itu karena lagi didudukin si Rahel ya. 我们再来看神的话，创世纪31章34到35节。现在你虽然想你父家，不得不去，为什么又偷了我的神像呢？雅各回答拉班说：“恐怕你把你的女儿从我夺去，所以我逃跑。至于你的神像，你在哪里搜出来，就不容谁存活。当着我们的众弟兄，你认一认，在这里有什么东西是你的，你就拿去。”原来雅各不知道拉结偷了哪些神像。拉班见了雅各、利亚并2个使女的帐篷都没有搜出来，就从利亚的帐篷出来，进了拉结的帐篷。拉结已经把神像藏在骆驼的篓里，便坐在上头。拉班摸遍了那帐篷，并没有摸到。拉结对他父亲说：“现在我身上不便，不能在你面前起来，求我主不要生气。”这样，拉班搜寻神像，竟没有搜出来。 Oke, saudara. Rahel mencuri dewa keluarga. Ketika mereka mulai pergi, Rahel mencuri salah satu dewa keluarga atau dikatakan Teraphim. Laban mengejar Yakub, menangkap Yakub dan berkata, "Yakub, apa yang kau lakukan? Kamu melarikan diri dariku, kamu mencuri semua barangku, kau mencuri anak-anak perempuanku, kau mencuri cucu-cucuku. Aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Apa yang kau lakukan, Yakub? Lagi pula Yakub, kau juga mencuri dewa-dewaku." Yakub menolak, "Aku tidak mencuri dewa-dewamu. Siapapun yang kau temukan dengan dewa-dewamu, kau dapat membunuhnya. Aku tidak mengambil dewa-dewamu. Lagi pula aku tidak menginginkan dewa-dewamu yang bodoh itu." Apa yang terjadi? Laban datang dan pada dasarnya sang ayah mendekati putrinya Rachel. Anda tahu bagaimana seorang ayah mendekati seorang anak perempuan dan anak perempuan itu menatapnya. Kemudian Rachel berkata kepada ayahnya, "Jangan marah, tuanku, aku tidak dapat berdiri sekarang. Ayah, aku tidak bisa berdiri sekarang karena aku sedang haid." Jadi dia duduk di atas dewa-dewa keluarga. Apakah itu cukup licik? Ya, Rahel berbohong kepada ayahnya. 我们来看拉结偷走了神像。当他们准备离开时，拉结偷走了家中的一座神像，就是他们的家神。拉班追赶雅各抓住雅各说：“雅各，你干什么？你要逃避我吗？你偷走了我的所有的东西，你偷走了我的女儿，你偷走了我的孙子，我再也见不到他们了。你到底在干什么？干什么？雅各，你干什么？再说了，雅各，你还偷了我的神像。”雅各就击戒了：“我没有偷你的神像，无论谁找到你的神像，你都可以杀了他。我没有拿走你的神像。再说，我不要你那些愚蠢的神像。”发生了什么？拉班来了，父亲走进他的女儿拉结。你知道，当一位父亲走向一位女儿时，女儿看着他，然后拉结对他的父亲说：“主啊，不要生气，我现在站不起来了。爸爸，我现在不能站起来，因为我正在惊奇。”所以他坐上了家主的神位，只够鬼鬼祟祟吗？水就对他的父亲撒了谎。 Ya, saudara. Sekarang kita bahas tentang dewa keluarga atau Teraphim. Anda mungkin bertanya-tanya seberapa besar dewa yang dia duduki. Saya pikir ketika Anda berbicara tentang dewa-dewa keluarga itu biasa di rumah, Anda berbicara dewa-dewa yang kira-kira ukurannya 15 cm lah. Kira-kira ya. Mengapa Rahel menginginkan dewa-dewa keluarga? Nah, ini ada beberapa orang berpendapat
bahwa siapapun yang memiliki dewa-dewa keluarga masih bisa memiliki warisan dan dia dapat muncul mungkin 20 tahun kemudian berkata, "Ayah, lihatlah saya bagian dari keluarga ini. Karena itu saya mendapatkan bagian dari warisan." Tetapi ada beberapa kemungkinan, jadi ada beberapa kemungkinan hak warisan yang terlibat. Dan yang kedua, para dewa pada zaman itu ada hubungannya dengan kesuburan. Dan Rahel mencuri agar dia bisa menjadi subur, agar dewa-dewa itu bisa memberkati dia, bisa defense, bisa melindunginya, ya. Bagaimanapun dia juga pergi jauh, ya. Namun hal yang paling penting, saudara, dalam perkataan Yakub adalah cara dia memberikan penghormatan kepada Tuhan. Nah, ini kita harus banyak belajar, ya. Kejadian 31 ayat 42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, dia bilang, karena Tuhan loh, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah dan ia menjatuhkan putusan tadi malam. Wah. Ada Tuhan Yesus, saya nggak takut. Nah, kayak gitu kita harus di depan manusia untuk menyatakan bahwa kita bergantung pada Allah kita. Itu penting sekali, saudara. 这个 Terafim 是一个神像的名字。你也许会好奇，他所做的神像到底有多大？我认为，当你谈论家庭神时，你谈论的是15厘米大小的神。他为什么想要家神？有人认为，谁家有家神，谁就拥有遗产。20年后，他可以出现并说：“爸爸看，我是这个家庭的一部分，因此我可以得到一份遗产。”因此，设计几种可能继承权，也许众神与生意有关，而拉介偷窃是为了让自己更加生意。但雅各的话中最重要的是，他向上帝表示敬意的方式，就是在创世纪31章42节：“若不是我父亲以撒所敬畏的神，就是亚伯拉罕的神与我同在，你如今必定打发我空手而去。神看见我的苦情和我的劳碌，就在昨夜责备你。” Oke, saudara. Karena Rahel itu barusan punya satu anak waktu itu adalah Yusuf. Ya, nanti Tuhan akan membuka rahim lagi. Bukan Terafim yang buka rahimnya, tetapi Tuhan buka rahimnya lagi dan lahirlah Benyamin. Ya, saudara. Ini Terafim seperti ini, saudara. Ya, kira-kira 15 cm lah, gitu. Nah, saudara, kita lanjutkan, ya. Setelah tidak ditemukannya Terafim dan Tuhan juga udah menegur Laban dalam mimpi, akhirnya Laban bikin suatu perjanjian, ya, dengan Yakub. Oke, kita baca Kejadian 31 ayat 51 sampai 55. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan dan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat." Oke, ya. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya Laban, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Nah, setelah ada perjanjian itu, keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban ke tempat tinggalnya.
我们来看创世纪31章第51到55节。拉班又说：“你看，我在你我中间所立的只是堆和柱子，只是堆做证据，柱子也做证据。我必不过只是堆去害你，你也不可过只是堆和柱子来害我。但愿亚伯拉罕的神和拿霍的神，就是他们父亲的神，在你我中间判断。”雅各就指着他父亲以撒所敬畏的神起誓，又在山上献祭，请众弟兄来吃饭。他们吃了饭，便在山上住宿。拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方去了。 Oke, ini menarik saudara ya. Perjanjian Laban dan Yakub. Peringatan Tuhan dalam mimpi ke Laban dan pembelaan Yakub yang tegas memberitahu Laban bahwa ia udah kalah, ia telah dipukuli. Tetapi penipu tua itu tetap bersikap berani dan mencoba membuat semua orang pikir bahwa ia adalah pembawa damai. Kedua keluarga itu mengumpulkan batu dan makan bersama di atas batu-batu itu sebagai simbol kesepakatan yang telah mereka capai. Makan bersama merupakan adat timur saat membuat kesepakatan yang mengikat. Jadi tumpukan batu itu akan menjadi saksi kesepakatan yang telah mereka buat, tetapi itu juga akan menjadi menara pengawas atau misbah atau penanda batas yang tidak boleh dilintasi oleh Yakub maupun Laban. Sebenarnya, kesepakatan mereka bukanlah pernyataan perdamaian. Itu hanyalah gencatan senjata yang dapat dibatalkan jika salah satu pihak melanggar ketentuannya. Dengan kata lain ia berkata, kita berpisah, Yakub, tetapi Tuhan mengawasi kita berdua. Jika kamu menganiaya putri-putriku, aku tidak akan mengetahuinya, tetapi Tuhan akan mengetahuinya. Jadi berhati-hatilah. 来看拉班与雅各的盟友，上帝在梦中警告和雅各的坚强辩护，让拉班知道他已经被打败了。但这个老骗子仍然保持着他的勇敢，并试图让每个人都认为他是一个和事佬。两个家庭聚集，舌头并在舌头上一起吃饭，以象征他们达成的协议。一起吃饭是达成既有约束力的协议时的东方系数，在26章26到33节，只对舌头是他们所达成协议的见证，但它也是一座瞭望塔，就是米斯巴和界标。雅各和拉班都不允许跨越。事实上，他们的协议并不是一份和平声明，这只是一项停火协议。只要任何一方违反停火条款，停火就可能被破坏。换句话说，他说我们分开了，但上帝在看着我们两个。如果你虐待我的女儿，我不会知道，但上帝会知道，所以要小心。 Oke, saudara. Penyertaan Tuhan itu jelas ya kepada Yakub. Laban tidak melihat Tuhan Abraham dan Ishak sebagai Tuhan yang baik hati yang telah mempertemukan mereka, bahkan menjadi kakek dari ke-12 Israel, tetapi sebagai hakim surgawi yang akan menjaga mereka berdua agar tidak saling menyakiti. Meskipun mereka telah bersumpah, Yakub dan Laban tidak saling percaya. Jadi mereka harus percaya kepada Tuhan agar mereka tidak saling menyakiti. Mispa adalah monumen untuk kecurigaan dan ketakutan, bukan untuk kasih dan kepercayaan. Oke, Yakub menutup hari itu dengan mempersembahkan kurban kepada Tuhan
dan mengundang saudara-saudara Laban ikut dalam perjamuan kurban ini. Ia ingin agar Tuhan leluhurnya dihormati di hadapan keluarga pagan dari Laban yang telah menyebabkan begitu banyak kesedihan baginya. Keesokan harinya, Laban mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke rumah, dan babak yang panjang dan sulit dalam kehidupan Yakub pun berakhir. Babak di mana Allah menyertai Yakub dari awal hingga akhir. Saudara, benteng Laban telah selesai. Kali ini dia akan mempunyai babak baru. Namun babak baru akan segera terbuka di mana saudaranya sendiri, Esau, akan memainkan peranan penting. 神与雅各同在。拉班并不认为亚伯拉罕和以撒的上帝是一位让他们走到一起的仁慈的上帝，而是一位阻止他们互相伤害的天上的审判者。虽然起过事，但是雅各和拉班彼此并不信任，所以他们必须信靠上帝，这样他们才不会互相伤害。米斯巴是怀疑和恐惧的纪念碑，而不是爱和信任的纪念碑。雅各在一天结束时向上帝献祭，并邀请他的兄弟们分享祭祀的盛宴。他希望祖先的上帝，给他带来如此多痛苦的异教徒家庭受到尊敬。第二天早上，拉班告别回家，雅各生命中漫长而艰难的一章就此结束。而这一章中，上帝自始至终都与他同在。然而新的篇章却将开启，他的兄弟以扫将扮演重要角色。 Oke, saudara. Jadi kita sudah lihat Tuhan sangat menyertai Yakub dalam melarikan diri dari mertuanya ingin mengendalikan dia yang jahat lah gitu ya. Tetapi setelah Yakub telah selesai dari mertuanya, sekarang dia harus menghadapi Esau. Oke. Saudara, ini adalah satu kata yang penutup. Hidup ini tidaklah mudah, saudara. Tetapi jika kita tunduk pada disiplin Allah dan membiarkan Dia membimbing kita dalam keputusan kita, kita dapat menanggung kesulitan dengan penuh kemenangan dan serta mengembangkan karakter yang memuliakan Allah. Saudara, kita dapat menang dengan mengklaim janji-janji seperti 1 Petrus 5 ayat 10-11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi saudara, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Allah Yakub tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati. 我们来看这个结束的经文。生活并不轻松，但是如果我们顺服上帝的训诫，并让他指导我们的决定，我们就能顺利的忍受。 艰辛并培养荣耀上帝的品格，我们可以通过宣扬以下承诺来赢得的胜利。在彼得前书5章10节，那赐诸般恩典的神曾在基督耶稣里召你们，得享他永远的荣耀。但等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。 他有永远的全能，阿门。雅各的上帝永远不会失败的，阿门。
Amin, saudara. Jadi saudara, 2 minggu lagi kita akan lanjutkan ke penutupan Yakub ya, bagaimana dia takut ketemu Esau, akhirnya dia wrestle with God, bergulat dengan Tuhan, dia ketemu dengan Esau dengan aman, setelah itu dia pergi ke Betel. Setelah finishing Yakub ini kita mulai masuk Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. 亲爱的父神上帝，主耶稣基督，亲爱的圣灵，我们再一次满心感谢赞美你。今天你带领了我们，可以再一次听你的话语。主啊，从你的话语中，我们可以知道，主，我们应该能够更加对你有信心，更加信靠你。主，我们知道我们都不是完全的人，好像雅各一样，但是你仍然爱我们。主啊，你不纪念我们的过犯前流，主，你仍然爱我们，爱到底。主啊，谢谢你，主，借着你的仆人张牧师，你继续祝福他，让他在这个华语的这个聚会当中，可以使到我们众弟兄姐妹都能够得做属灵上好的福分。我们感谢你，你祝福张牧师也有健康的身体，祝福他的家庭，祝福我们在这里聚会的每一个弟兄姐妹，主啊，祝福他们，特别是那个阿姨，还有这个哈利弟兄以及伊布丹弟，主还有苏伊拉赫还有这个把 John Bailey， 主。求你一样祝福他们，祝福他们的家庭，祝福他们的工作。感谢你的恩典，让他们属灵的生命能够更加的做你的帮助，能够追求主你上好的福分。谢谢你，主耶稣，这个晚上求你也祝福我们每一个人都有健康的身体，给我们都有好的睡眠。明天你继续带领我们前面的道路，感谢你，奉主耶稣基督的名求，阿门。Oke, mari kita sama-sama minta berkat dari Tuhan. Semoga Allah yang menyertai kita, menguduskan kita seluruhnya, dan tubuh jiwa roh kita tetap terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus, Immanuel, Allah beserta kita, menyertai kita sekalian. Amin.